Perkenalkan, nama saya Aulia Agina Galiasa. Di sini saya akan menjelaskan perawatan kateter sentral dan perifer dan rehabilitas jantung. Perkenalkan, nama saya Panestu. Saya akan menjelaskan tentang perawatan resusitasi cairan. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya akan menjelaskan tentang perawatan alat topangan jantung. Perkenalkan, nama saya Diara Permatasari. Saya akan menjelaskan tentang pemantauan dan pencegahan tekanan intrakranial. Perawatan kateter sentral termasuk PICC dan perifer berfokus pada mencegah infeksi dan penyumbatan, meliputi menjaga perban tetap kering dan bersih, membilas jalur secara rutin dengan cairan garam atau heparin, serta memantau tanda-tanda infeksi seperti demam, kemerahan, atau nyeri. Perban PICC umumnya diganti seminggu sekali atau saat kotor atau longgar. Perawatan kateter sentral atau PICC lain. 1. Kebersihan. Pastikan perban kedap air saat mandi atau gunakan plastik pembungkus. Jangan merendam atau berenang. 2. Perawatan area. Ganti perban secara steril seminggu sekali atau jika basah atau longgar, periksa tanda infeksi, kemerahan, bengkak, nanah, atau demam. 3. Bilas. Kateter sentral harus dibilas rutin, biasanya setiap hari atau sesuai instruksi. Menggunakan larutan saline atau heparin untuk mencegah pembukaan darah. 4. Aktivitas. Hindari mengangkat beban berat atau menggerakkan lengan terlalu berlebihan. 5. Mengganti tutup. Tutup infus diganti secara berkala, umumnya setiap 7 hari. Perawatan kateter perifer. 1. Kering dan bersih. Jaga area tusukan tetap kering untuk mencegah infeksi kulit. 2. Fiksasi. Pastikan plester atau balutan kuat namun tidak terlalu kencang atau tidak mengganggu peredaran darah. 3. Pemantauan. Periksa adanya bengkak, kemerahan, atau nyeri di sekitar area infus. 4. Penggantian sesuai kebijakan rumah sakit, biasanya 72-96 jam sekali, atau jika terjadi febitis. Tanda bahaya. Segera hubungi tenaga medis jika 1. Demam atau menggigil. 2. Nyeri, bengkak, atau nanah di sekitar area kateter. 3. Kateter patah, bocor, atau bergeser posisinya. 4. Cairan infus tidak lancar atau macet. Permisi Bapak, saya perawat Aulia yang bertugas pada siang hari ini. Saya akan melakukan tindakan perawatan kateter sentral perifer yang bertujuan untuk melihat apakah ada infeksi di area sekitar pemasangan kateter dan membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Apakah Bapak bersedia? Saya akan menjaga privasi Bapak dengan menutup sampiran, menjaga suhu ruangan, dan menjaga pencahayaan. Perawat menyiapkan alat. Perawat mencuci tangan dengan 6 langkah. Perawat memasang handscoon. Permisi ya Bapak, saya akan membuka pakaian Bapak terlebih dahulu. Melepas plester yang menutup area luka pada pemasangan kateter. Menyiapkan kapas untuk mencuci area pemasangan kateter. Membersihkan area sekitar pemasangan kateter. Menutup kembali area pemasangan kateter dengan kasa dan perban yang baru. Menutup kembali pakaian pasien. Merapikan alat, melepas handscoon, mencuci tangan dengan 6 langkah lagi. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Perbannya akan diganti 1 minggu sekali, atau jika perbannya sudah kotor dan longgar, Bapak bisa panggil kami untuk kami ganti ya Pak. Baik Bapak, saya izin pamit. Rehabilitasi jantung bukan sekedar olahraga setelah sakit. Ini adalah program komprehensif yang dirancang untuk membantu pasien pulih dari serangan jantung, operasi jantung, atau kondisi kronis seperti gagal jantung. Tujuannya sederhana namun krusial, mengembalikan kualitas hidup dan mencegah kejadian berulang. Komponen utama rehabilitasi jantung. Program ini biasanya melibatkan tim multidisiplin seperti dokter spesialis jantung, fisioterapi, ahli gizi, dan psikologi yang fokus pada 4 pilar. Yang pertama adalah latihan fisik terukur, olahraga yang dipantau sesuai kemampuan jantung pasien. Yang kedua ada edukasi pola hidup, memahami penyakit, manajemen obat, dan berhenti merokok. Yang ketiga, konseling nutrisi,
diet rendah garam, rendah lemak jenuh, dan ramah jantung seperti diet gas atau Mediterania. Keempat, dukungan psikososial, mengatasi kecemasan atau depresi yang sering muncul setelah diagnosa penyakit jantung. Fase-fase rehabilitas. Fase 1, fase rawat inap. Lokasi di lingkungan rumah sakit segera setelah kejadian akut, seperti serangan jantung atau setelah tindakan seperti pasang ring atau operasi bypass. Fokus mobilisasi dini seperti duduk di tempat tidur, berdiri hingga berjalan jarak dekat di koridor. Dokter juga memberi edukasi dasar mengenai penyakit dan rencana pemulihan awal. Fase kedua, fase rawat jalan dengan pengawasan. Lokasi dilakukan di pusat rehabilitas jantung atau rumah sakit setelah pasien pulang. Fokus ini adalah fase paling intensif yang biasa berlangsung selama 3-12 minggu. Pasien melakukan latihan fisik yang dipantau langsung menggunakan alat EKG atau rekam jantung untuk memastikan jantung kuat menahan beban latihan. Di sini juga dilakukan konseling gizi dan manajemen stres secara mendalam. Fase ketiga, fase pemeliharaan dengan pengawasan minimal. Lokasi dilakukan di fasilitas kebugaran atau komunitas. Fokus, pasien sudah lebih mandiri dalam berolahraga namun tetap dalam lingkungan yang terlatih. Tujuannya adalah untuk memperkuat kebiasaan olahraga yang sudah dimulai pada fase 2 dan memastikan teknik latihan dilakukan dengan benar dan aman. Fase 4, fase mandiri seumur hidup. Lokasi dilakukan secara mandiri di rumah, taman, atau pusat kebugaran umum. Fokus ini adalah fase jangka panjang. Pasien diharapkan sudah menjadikan pola hidup sehat dan olahraga rutin sebagai bagian dari gaya hidup permanen untuk mencegah serangan jantung di masa depan. Tidak ada pengawasan medis secara langsung, namun pemeriksaan rutin ke dokter tetap diperlukan. Mengapa ini penting? Banyak pasien merasa sudah sembuh setelah pemasangan ring atau operasi. Namun tanpa rehabilitasi, risiko serangan jantung berulang tetap tinggi. Manfaat nyata yang bisa didapatkan: 1. Menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung hingga 25-30%. Kedua, meningkatkan stamina. Anda tidak dapat cepat lelah saat beraktivitas sehari-hari. Yang ketiga, manajemen stres. Jantung yang sehat butuh pikiran yang tenang. Yang keempat, kontrol faktor risiko, membantu menjaga tekanan darah, kolesterol, dan berat badan tetap ideal. Resusitasi cairan adalah prosedur medis darurat untuk menggantikan cairan tubuh atau darah yang hilang secara cepat menggunakan cairan intravena atau infus guna memulihkan volume darah dan meningkatkan perfusi jaringan dan menstabilkan hemodinamik. Prosedur medis darurat untuk menggantikan cairan tubuh atau darah yang hilang secara cepat biasanya melalui infus intravena guna memperbaiki hemodinamik atau tekanan darah dan curah jantung pada pasien dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa dengan mengembalikan volume intravaskular dan memperbaiki hemodinamik dan meningkatkan perfusi organ yang mengalami hipoperfusi akibat shock, sepsi dan hipovolemik atau luka bakar. Dengan kondisi kritis seperti shock, hipovolemik, septik, distributik, trauma berat, luka bakar luas, atau dehidrasi berat, perkusi jaringan terutama pada shock hipovolemik, septik, atau trauma mengurangi kelebihan cairan dalam tubuh, mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mencegah komplikasi lebih lanjut seperti sesak napas akibat edema paru. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baiklah, perkenalkan nama saya Kak Tayu yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu siapa nama Ibu? Saya Nadia. Nadia. Baiklah Ibu, di sini tujuan saya di sini untuk melakukan perawatan resistensi cairan dengan tujuan agar mengembalikan cairan Ibu yang sudah hilang. Baiklah Ibu, untuk tindakannya apa Ibu bersedia? Ya. Baiklah, untuk tindakan selanjutnya yaitu perawat melakukan privasi kepada pasien seperti menutup sampiran, lalu lanjut menyiapkan alat. Langkah pertama yaitu perawat melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah melakukan tindakan, langsung memakai sarung tangan atau handscoon.
Selanjutnya yaitu monitoring status hemodinamik dengan cara yaitu kita ukur frekuensi pernapasan, frekuensi nadi, frekuensi tekanan darah, dan juga suhu. Permisi ya Ibu. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu kita mengambil sampel darah pada pasien untuk pemeriksaan kosmaci. Permisi ya Ibu ya. Monitoring status cairan dengan melihat output dan input dan juga tugor kulit pada pasien. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kelas shock untuk estimasi kehilangan darah pada pasien. Kita lihat apakah pasien kehilangan shock seperti shock ringan, shock sedang, dan shock kehilangan berat, dan selanjutnya itu shock kehilangan mengancam nyawa. Yang selanjutnya yaitu pemasangan jalur infus berukuran besar nomor 16 atau 18, dan tindakan selanjutnya yaitu pemberian infus cairan 1 atau 2 L pada dewasa, lalu 20 ml pada anak-anak. Kita bisa menggunakan NaCl. Memberikan infus cairan kristaloid 1 sampai 2 liter. Mengidentifikasi kelas shock untuk estimasi kehilangan darah pada pasien. Kita lihat apakah pasien kehilangan shock seperti shock ringan, shock sedang, dan shock kehilangan berat, dan selanjutnya itu shock kehilangan mengancam nyawa. Berikan darah pada pasien jika diperlukan, dan lakukan pemeriksaan tanda gejala edema pada paru pada pasien. Dan untuk tugas terakhir atau tindakan terakhir yaitu dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan pada pasien. Dan jangan lupa untuk membersihkan alat dan merapikan alat juga pasien. Alat topangan jantung adalah perangkat mekanik atau non-mekanik yang berfungsi membantu atau menggantikan sementara kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Alat ini bekerja dengan mengalihkan aliran darah dan menurunkan beban kerja jantung sehingga membantu menjaga stabilitas sirkulasi pasien. Jenis-jenis alat topangan jantung. Alat topangan jantung dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain intra-aortic balloon pump atau IABP. Digunakan untuk meningkatkan perfusi koroner dan menurunkan afterload jantung melalui mekanisme inflasi atau deflasi balon di aorta. Yang kedua, ventricular assistance device. Merupakan alat mekanik yang membantu fungsi ventrikel kanan dan kiri atau keduanya dalam memompa darah. Dan yang ketiga, extraventricular membrane oxygen atau ECMO, alat yang berfungsi sebagai topangan jantung dan paru dengan memompa darah keluar tubuh, mengoksigenasi atau lalu mengembalikannya ke sirkulasi. Lalu ada juga pacemaker sementara atau permanen, digunakan untuk membantu mengatur irama jantung pada pasien dengan gangguan konduksi atau bradikardia berat. Cara pemasangan alat topangan jantung. Pemasangan alat topangan jantung dilakukan oleh tenaga medis terlatih di ruang intensif atau ruang tindakan khusus dengan prinsip steril. Prosedur pemasangan disesuaikan dengan jenis alat yang digunakan. Misalnya, IABP dipasang melalui arteri femoris dengan panduan imaging. Sedangkan FAD atau ECMO memerlukan tindakan bedah atau prosedur invasif tingkat lanjut. Selama pemasangan, kondisi hemodinamik pasien harus dipantau secara ketat. Perawatan alat topangan jantung merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan untuk mencegah komplikasi dan memastikan efektivitas terapi. Perawat bertanggung jawab memantau fungsi alat secara kontinu, termasuk memastikan posisi alat tetap optimal, alarm berfungsi dengan baik, serta tidak terjadi gangguan mekanis. Selain itu, perawat perlu melakukan pemantauan tanda-tanda vital secara berkala, seperti tekanan darah, frekuensi nadi, laju pernapasan, dan saturasi oksigen. Pemantauan perfusi perifer, warna kulit, suhu ekstremitas, serta pengisian kapiler juga sangat penting untuk menilai efektivitas sirkulasi. Perawatan area insersi harus dilakukan dengan teknik aseptik untuk mencegah infeksi, termasuk mengganti balutan secara berkala dan mengobservasi tanda-tanda infeksi, seperti kemerahan, nyeri, atau keluarnya cairan. Perawat juga perlu memantau resiko pendarahan atau trombosis, terutama pada pasien terdampak
terdapat terapi antikolagen. Selain aspek fisik, dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga juga menjadi bagian dari perawatan. Mengingat penggunaan alat topangan jantung dapat menimbulkan kecemasan atau ketakutan, edukasi mengenai tujuan, fungsi, serta perawatan alat perlu diberikan secara jelas agar pasien dan keluarga dapat berpartisipasi aktif dalam proses perawatan. Prosedur perawatan alat topangan jantung. Kita bertugas untuk menjaga area luka bekas tindakan insentif agar tetap bersih dan tidak adanya terjadi infeksi. Persiapan alat, perawat mencuci tangan 6 langkah, perawat memasang handphone. Saya matikan aja. Lalu minta pada pasien untuk membuka bajunya, atau bisa juga dibantu oleh perawat untuk membuka baju pasien. Siapkan alat untuk membersihkan daerah luka. Siapkan kata atau kapas. Ganti perban. Bersihkan daerah bekas terjadinya tindakan invasif atau pembedahan. Lalu perhatikan apakah terjadi infeksi. Lalu ganti kasa ke kasa yang baru. Ganti perban dan plester ke plester yang baru. Perawat melepas handphone, perawat mencuci tangan, pakaikan kembali pakaian pasien. Pakaikan kembali pasien. Baik Bapak, tindakan perawatan luka Bapak sudah selesai. Selanjutnya, jika Bapak merasakan nyeri atau luka Bapak ada bengkaknya, Bapak bisa lapor ke saya di nurse station. Perban ini akan saya ganti setiap 3 hari sekali, atau dilihat luka atau perbannya kotor, saya akan ganti. Baik, saya permisi. Pemantauan dan pencegahan peningkatan tekanan intrakranial atau TIK adalah tindakan medis untuk memantau tekanan di dalam tengkorak dan mencegah tekanan otak meningkat secara berbahaya, karena peningkatan TIK dapat menyebabkan kerusakan otak, penurunan kesadaran, atau kematian. Pemantauan TIK mengukur tekanan di dalam otak secara langsung, misal dengan kateter ventrikal, atau tidak langsung, misal dengan CT scan, MRI, pemeriksaan klinis. Tujuan TIK meliputi menjaga posisi kepala, mengontrol cairan, oksigenisasi, obat-obatan untuk menurunkan edema otak, dan menghindari faktor yang bisa meningkatkan tekanan seperti batuk, muntah, atau sedasi yang kurang. Selamat pagi Bu, saya perawat darah. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang. Sini apakah benar dengan Ibu Ayu? Benar. Di sini saya akan melakukan tindakan pemantauan dan pencegahan tekanan intrakranial yang bertujuan untuk memantau komplikasi. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik, perawat menjaga privasi pasien, menyiapkan alat, perawat mencuci tangan, memakai handphone. Tanyakan pada pasien intensitas nyerinya, apakah kepala Ibu merasa nyeri atau gimana Bu? Iya, jadi. Dan tanyakan juga pada pasien apakah dia mual, muntah, atau berkunang-kunang, atau ingin pingsan atau gimana. Iya, mual. Lalu cek tanda-tanda vital pasien. Tekstur
tubuh pasien. Permisi ya, Bu. Lalu memonitor saturasi oksigen pada pasien. Lalu cek pupil mata pada pasien. Untuk pupil matanya, cek ukuran reaksi terhadap cahaya, lalu cek tingkat kesadarannya, GCS, lalu cek tanda perdarahan atau memar di kepala pasien. Tingkat kepala pasien sekitar 30 derajat saat berbaring. Alasannya untuk posisi ini membantu mengurangi tekanan di dalam kepala sehingga mencegah pembengkakan otak pertama kepala. Dan Ibu hindari aktivitas yang meningkatkan tekanan kepala, jangan menunduk atau mengejan. Karena menunduk atau mengejan dapat meningkatkan tekanan di kepala yang bisa memperburuk cedera atau memicu sakit kepala lebih berat. Bu, laporkan segera jika muncul sakit kepala atau semakin parah atau mual atau muntahnya ya, Bu. Karena gejala ini bisa menjadi tanda peningkatan tekanan intrakranial atau komplikasi serius. Minum obat sesuai instruksi dokter atau perawat ya, Bu. Jangan menghentikan obat sendiri tanpa saran dokter. Istirahat yang cukup. Istirahatkan tubuh, hindari aktivitas fisik yang berat atau stres. Alasannya karena tubuh ibu membutuhkan energi untuk pemulihan dan mencegah gejala memburuk. Tetap tenang, usahakan jangan panik jika rasa sakit muncul. Baik, terima kasih Sus.